Ini pasti cara yang paling damai bagi pasangan untuk putus. Dua orang tidak membantah satu kalimat pun. Hanya hembusan nafas dan detak jantung. Setelah melalui pertarungan psikologis. Hari berikutnya, gadis itu menikah dengan seorang Taipan. Tapi saat ini orang yang tidak tahu dia telah memenangkan hadiah beli satu dapat satu. Yeonjin awalnya mengira itu keajaiban atau setan, tapi mantan teman sekelasnya tiba-tiba menerima sebuah surat. Di dalamnya ada sikat putri Yeonjin. Ada juga surat berisi yang menyuruhnya melakukan tes DNA. Jae-jeon sangat skeptis tapi kami tetap mengikuti. Melihat hasil penilaian, aku membeku. Tidak percaya dia punya anak perempuan lagi. Kita langsung lari ke sekolah. Tepat pada waktunya untuk bertemu putri Yeonjin, Yesol, sepulang sekolah. Pada saat yang sama kami juga terkejut menemukan gadis yang melihat kuil hijau tidak bereaksi. Yang membuat kita mengerti. Dia sama sepertiku, dia kehilangan kebutaannya. Saat ini, kegembiraan di hati saya tidak dapat dibendung. Segera berlari memeluk putrinya. Diam-diam mengambil keputusan. Tidak peduli berapa banyak yang harus dibayar masa depan, kami akan memenangkan putri kami di pihak kami. Tapi suami Yeonjin lah yang berhak. Jika konfrontasinya wajah, kemenangan hampir mustahil. Jae-jeon menghubungi pengacaranya yang paling terpercaya. Semoga kita bisa memikirkan cara yang baik. Tetapi pengacara mengatakan, hanya butuh anak yang lahir saat pernikahan mereka. Tidak peduli apakah dengan darah atau tidak. Menurut hukum, hak asuh milik mereka. Yang berarti Jae-jeon tidak punya. Satu-satunya cara Yeonjin dan suami bercerai. Mendengar itu Jae-jeon langsung menelpon Yeonjin. Dua orang baru saja bertemu, kemarahan di hatinya pecah. Aku bertanya pada Yeonjin apakah dia menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak mengubah wajahnya dan pura-pura tidak mengerti apa yang dikatakannya. Jae-jeon melihatnya semakin marah. Aku meraih lehernya dan menekannya ke sudut dinding. Siapa yang memberimu izin untuk memberikan putriku kepada orang lain? Anda pasti sudah lama mengetahui apakah itu sebelum menikah atau setelah menikah. Apakah kamu ingin membodohiku sepanjang hidupku? Beri dia satu kesempatan terakhir. Cepat bercerai. Saat itu Jae-jeon tiba-tiba mencium Yeonjin membuatnya semakin bingung. Tapi dia sombong, hanya linglung beberapa detik, lalu langsung melakukan serangan balik. Orang-orang gila ini benar-benar pantas mendapatkan satu sama lain. Jae-jeon sekarang mengerti sepenuhnya bahwa Yeonjin memiliki kehidupan kaya yang tidak mudah perceraian. Jae-jeon harus meninggalkan target untuk mencekik Yeonjin. Hari ini sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua Doyoung jika Yeonjin hadir. Tapi aku terkejut melihat Jae-jeon juga bersekolah. Selain itu, dengan senang hati menyapa putriku. Saat ini, Doyoung samar-samar merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun Jae-jeon tidak berhenti melainkan menoleh ke arah Doyoung. Seolah membuat kita semakin curiga. Aku mengunjungi teman lama sekelas. Benar. Putri saya juga belajar di kelas ini. Tetapi dua orang saat ini tidak tahu siapa dalang manipulasi semuanya adalah wali kelas ini. Dan hal berikutnya yang dia lakukan akan mengubah nasib mereka. Gadis dengan gaya bohemian ini ada di rumah setiap malam mengendus narkoba. Tapi ibu Taipan itu tidak menyalahkan, sebaliknya, dia diam-diam membantu putranya membersihkan tempat kejadian. Dia mengenakan jubah pada putrinya. Lalu memerintahkan pengawal untuk melindungi orang-orang itu keluar. Dia memberi isyarat, dokter langsung menyuntiknya dengan obat perangsang. Alasan dia melakukan ini karena putrinya adalah alat penghasil uangnya. Seperti yang diharapkan setelah mengirimkan satu toples. Sarah mendapatkan kembali semangat yang muncul di pusat pamerannya. Dia pergi minum segelas anggur untuk membuat dirinya lebih waspada. Teman lama Sarah semua hadir. Jae-jeon menghabiskan 100 juta won untuk membeli karyamu. Katakan pada Sarah untuk membawanya ke lapangan golf. Tapi Sarah ingin meminta lebih banyak biaya pengiriman Jae-jeon 10 juta won, jadi Hye-jong di sisinya merasa marah.
Dia mengejek Sarah karena memiliki begitu banyak uang dan bahkan mengambil kirimanmu. Tapi Sarah menertawakan Hye Jong yang cuek. Omong-omong, ajari dia dasar-dasar keuangan. Ternyata Jae John adalah perwakilan perusahaan. Kami menggunakan uang perusahaan untuk membeli karya Sarah. Lalu Sarah akan memotong pajak di muka. Tapi sebenarnya diam-diam mengembalikan uang itu ke Jae John. Jadi akun publik atau pribadi tidak dapat diperiksa. Dan pekerjaan yang dibeli Jae John dapat digunakan untuk memotong pajak pertanian. Sehingga menghindari pembayaran pajak. Jadi Jae John publik atau pribadi sama-sama diuntungkan. Jadi menghabiskan sedikit uang untuk pengiriman juga merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Jadi karya seni Sarah telah menjadi favorit baru Taipan Korea. Dan reputasinya naik dari situ. Harga pekerjaan semakin tinggi. Mereka yang menyukai barang koleksi sejati tertekan. Dan para Taipan selalu membagi uang dengan berani. Dan karena dia memiliki banyak pekerjaan, dia menggunakan narkoba untuk mengontrol ruang lukisan. Jadi tidak cuma bikin artis punya firasat, dapat juga membuatnya bekerja tanpa henti. Setiap mau jatuh, Sarah langsung menyuntiknya. Supaya ayah tiri Sarah masih jadi pendeta. Dia di jemaah akan mengumpulkan sejumlah besar uang dan memberikannya untuk dicuci bersih. Sampai suatu hari muncul wajah yang sangat familiar yang benar-benar menghancurkan kehidupan baiknya. Ternyata, Dong Eng memiliki bukti penggunaan narkoba dan pencucian uang Sarah. Dia juga membuat permintaan ke Sarah. Dalam 3 hari, Anda harus memasukkan dolar AS penuh ke dalam saku ini atau tidak akan menerbitkan ceritanya keluar. Kamu bisa meminta bantuan temanmu. Apakah otakmu basah kuyup? Ketika diancam oleh Dong Eng, Sarah sama sekali tidak takut. Tidak ada yang mengharapkan Dong Eng menjambak rambutnya dan menariknya. Rambutnya ditarik olehnya. Karena dia harus membawa rambutnya ke polisi untuk diperiksa, Sarah akan lumpuh. Meskipun Sarah marah, dia hanya bisa patuh. Dibawa ke tas penuh uang. Tapi ini hanyalah awal dari rencana balas dendam Dong Eng. Dapatkah kamu menghentikannya? Pernahkah kamu berpikir untuk berhenti ketika kamu menggangguku? Drama bagus masih tertinggal. Tunggu dan lihat saja. Sial. Istri Taipan dianiaya mantan pacarnya. Membuatnya melompat ketakutan. Jae John mencengkeram leher Yeon Jin dan menekannya ke dinding. Masih menunggu dia mengatakan sesuatu, aku menggunakan mulutku untuk mengunci bibirnya rapat-rapat. Alasan kenapa aku sangat gila adalah karena Yeon Jin meninggalkanku 2 kali sebelum menikah. Bahkan fakta bahwa putrinya adalah anaknya sendiri tidak dia ceritakan padaku. Tapi kekejaman Yeon Jin tidak berhenti di situ. Antek Myong-oh Jae Jung menghilang secara misterius juga terkait dengannya. Melihat Myong-oh tidak dihubungi selama beberapa hari, Jae John menyuruh Hye Jong untuk bertanya. Tapi bukan mereka yang tidak bisa menemukan Myong-oh kalau tidak bertemu Sarah. Hye Jong terkejut dan Sarah memegang sekantong obat dengan ekspresi geli di wajahnya. Ternyata semua itu diantar oleh Myong-oh sebelumnya, tapi tiba-tiba dia menghilang. Sarah kecanduan lagi jadi dia harus datang dan menemukannya sendiri. Sekarang mereka tidak terlalu memperhatikannya, tapi di hari kedua, Sarah benar-benar gila. Dia bergegas menjambak rambut Hye Jong dan memperingatkan dengan marah. Siapa yang menyuruhmu menelepon polisi? Apakah kamu tidak tahu kalau Myong-oh mengantarku? Tidak apa-apa jika aku cukup kuat untuk melakukan apapun yang aku mau. Sial. Ternyata Myong-oh adalah teman mereka di permukaan tapi sebenarnya antek mereka. Jika polisi turun tangan dalam penyelidikan, perbuatan kotor mereka akan terungkap. Dan ketika 3 orang itu sedang berdebat satu sama lain, Yeon Jin merawat cedera. Ternyata Myong-oh memiliki bukti pembunuhan Yeon Jin. Yang mengancam untuk mendapatkan uang bahkan tanpa memulai, dipukuli sampai mati oleh orang misterius menggunakan tongkat. Pembunuh hanya memperlihatkan sepatu hak tingginya yang berwarna hijau. Dan Yeon Jin saat ini, setelah menempelkan lukanya, mulai membersihkan sepatu yang diberikan suaminya padanya. Sepertinya selain Myong-oh ada seorang. Membuatnya sangat tidak aman. Orang itu adalah teman lama Dong Eng. Dia menemukannya melalui detektif. Kediaman Dong Eng, tapi yang mengejutkannya adalah Dong Eng
tidak tinggal di seberang rumahku. Bahkan di rooftop bisa melihat hari pertama dengan jelas. Yang mengejutkannya lebih dari kamar Dong Eng semuanya. Saat ini, Yeon Jin marah. Dia bertekad untuk tinggal di rumah Dong Eng, memeluk pohon dan menunggu kelinci. Membunuhnya di masa lalu. Akhirnya terdengar pintu terbuka. Yeon Jin tersenyum di sudut mulutnya, tapi saat dia menoleh, kaku seluruh tubuh. Karena dia menemukan bahwa orang yang membuka pintu untuk masuk adalah suaminya.